Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat serta karunia-Nya. Salah satunya adalah nikmat umur dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bisa kembali bertemu di Ramadan tahun ini. Salawat berboncengan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia yang paling baik tutur katanya, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit materi mengenai bagaimana sih cara kita untuk menghargai diri kita sendiri. Zaman sekarang banyak sekali pemuda-pemudi yang selalu merasa kurang akan dirinya. Kurang tampan, kurang cantik, kurang fisiknya, dan lain sebagainya. Dan tak jarang juga kekurangan itu dijadikan sebagai ajang pembulian bagi mereka. Kalau zaman sekarang kita nyebutnya dengan insecure. Nah, siapa sih di sini yang masih merasa insecure? Saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengubah rasa insecure menjadi rasa bersyukur. Apa sih itu insecure? Dan wajar nggak sih kita ngerasa insecure? Nah, pasti semua juga pada tahu ya teman-teman, insecure itu adalah rasa minder atau tidak percaya diri terhadap kekurangan yang kita miliki. Dan kita sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan, wajar saja dong merasa insecure. Tapi bagaimana hukumnya dalam Islam merasa insecure? Nah, dalam Islam sendiri, merasa insecure itu tidak diperbolehkan teman-teman. Kenapa demikian? Karena jika kita merasa insecure, maka secara tidak langsung kita akan meragukan kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala punya. Dan insecure itu digolongkan menjadi 4. Apa aja nih? Pertama, ada insecure karena finansial, insecure karena kemampuan, insecure karena jalan hidup, dan insecure karena fisik. Insecure karena finansial adalah orang-orang yang merasa kurang ekonominya untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Misalkan,
kok hidup dia enak banget ya, apa-apa langsung dibelikan, apa-apa nggak perlu dengan kerja keras. Sedangkan saya membeli ini saja harus dengan menabung dan kerja keras dulu, teman-teman. Itu dia tadi contoh insecure karena finansial. Nah, yang kedua ada insecure karena kemampuan. Ini adalah orang-orang yang ngerasa dia ini tidak memiliki bakat apa-apa, dia ini tidak bisa apa-apa, dia ini kurang pintar atau sebagainya. Sebenarnya mereka itu hanya belum menemukan bakat yang mereka punya, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah insecure karena jalan hidup. Ini insecure yang lebih kompleks ya, teman-teman. Bisa jadi karena keluarganya yang tidak mampu, atau keluarganya yang tidak harmonis, atau tidak utuh, atau lain sebagainya. Jalan hidupnya yang banyak cobaan, karirnya yang gagal, dan kisah pertemanan serta percintaannya yang tidak memadai, teman-teman. Terus yang keempat, yang paling sering kita dengar nih, yaitu insecure karena fisik. Banyak orang-orang yang selalu merasa kurang akan fisiknya, kurang cantik, kurang tampan, kurang ideal, atau lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tuh, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sudah berfirman bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik. Mau itu fisiknya, kemampuannya, ekonominya, jalan hidupnya, dan lain sebagainya, itu telah Allah atur sedemikian rupa untuk kita, teman-teman. Lalu, bagaimana sih cara kita agar kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri? Nah, jawabannya adalah dengan bersyukur. Ini adalah kata-kata yang mudah sekali diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan. Ingat, teman-teman, bersyukur itu bukan semata-mata dengan mengucapkan hamdalah saja. Bersyukur itu ada banyak contohnya, ada banyak bentuknya. Nah, yang pertama itu adalah dengan mengapresiasi diri kita sendiri. Selama kita hidup, pasti kita pernah dong mengalami fase sulit dalam hidup kita. Dan hebatnya, diri kita ini yang mengantarkan kita melewati fase-fase sulit tersebut. Jadi wajar saja dong kita sesekali mengapresiasi diri kita dengan cara berterima kasih dan lebih menyayangi. Berpuasa full di bulan Ramadan itu patut diapresiasi loh, teman-teman. Karena zaman sekarang banyak sekali pemuda-pemudi yang membatalkan puasanya secara sengaja tanpa ada uzur yang syar'i. Nah, yang kedua itu ada dengan meningkatkan value diri kita sendiri. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan bakat yang kita punya. Misalkan ada yang berbakat di bidang seni, seperti menggambar, melukis, membuat karya, dan lain sebagainya. Itu dapat kita kembangkan sehingga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ingat, teman-teman, jika seseorang sudah memiliki kemampuan yang dikembangkan dengan baik, maka orang-orang tidak akan melihat kekurangan yang dia miliki. Justru mereka akan melihat apa yang sudah dia kembangkan. Yang terakhir adalah dengan tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain itu tidak baik ya, teman-teman. Karena sejatinya setiap manusia itu memiliki sesuatu yang berharga yang menjadi daya tariknya tersendiri. Setiap manusia memiliki karakternya tersendiri, memiliki caranya sendiri, dan memiliki masanya sendiri. You can find ourselves to another people because you just you and me just me. Nah, mungkin tadi itu 3 tips yang saya berikan. Dan semua hal itu bisa kita lakukan jika kita percaya pada diri sendiri. Setiap manusia itu pasti mengalami perubahan setiap harinya. Dan bulan Ramadan mengajarkan kita untuk memperbaiki diri kita setiap harinya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ungzur maqala walatang durman qala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.